Mila ya, Ibu Mila Dia Kusumaningarti. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tentang bagaimana profil dan eh, track record ya dari IJMA dalam pengembangan dunia pendidikan, termasuk pada hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang tema yang tidak main-main ini ya, mengenai akuntansi wakaf yang akan langsung disampaikan oleh expertnya Pak Eko Sudarmanto. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya dari Ketua Umum IJMA yang Pak Raffles kebetulan pagi ini berhalangan hadir pada kesempatan yang luar biasa ini sebetulnya. Tentunya eh, dengan penuh rasa hormat saya mewakili beliau untuk menyapa para peserta dalam kegiatan webinar yang sangat bermanfaat ini, yang mana webinar pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai akuntansi wakaf. Nah, ini merupakan bagian dari program kerja dari tim Departemen Penalaran dan Keilmuan IJMA. Departemen Penalaran dan Keilmuan ini selalu konsisten berkomitmen untuk memberikan wawasan untuk kita semua, membuka ruang diskusi untuk kita secara ilmiah. eh, Tentunya eh, kami percaya bahwa melalui edukasi, kemudian melalui diskusi seperti ini, kita nanti dapat terus berkembang dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi pada khususnya. Khususnya pada pagi hari ini konteksnya adalah tentang wakaf yang memang memiliki peran penting ya dalam kemajuan sosial, dalam kemajuan dunia akuntansi khususnya, dan kemajuan sosial kita tentunya. Nah, kegiatan ini kebetulan juga hadir di tengah 10 hari terakhir nih bulan Ramadan ya, yang insya Allah penuh berkah. Semoga nantinya semangat berbagi, semangat memperbanyak amal kebaikan nantinya dapat kita rasakan dan eh, seperti halnya kita belajar dan berbagi ilmu dalam kegiatan pada hari ini ya, semoga nanti kita dapat berbagi manfaat dan juga kebaikan kepada masyarakat secara lebih luas lagi, khususnya mengenai berbagi melalui pengetahuan yang nanti kita peroleh maupun melalui amal yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini kita akan langsung mendapatkan asupan-asupan dari Pak Eko Sudarmanto, expertnya, ahlinya di bidang akuntansi wakaf yang nanti akan dipandu oleh Ibu Miladia ya, yang akan memandu sesi ini. Saya yakin acara ini nanti akan memberikan wawasan baru yang sangat bermanfaat baik itu dalam praktek profesional maupun kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, yang turut berperan aktif di hari weekend paginya ini ya dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan tentunya ini untuk menjaga komitmen kami untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan dan tentunya kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Selamat mengikuti webinar, Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Yanuar Nugroho. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, tiba acara inti yaitu terkait akuntansi wakaf. Boleh saya berpantun dulu Bapak Ibu, biar suasananya agak cair ya ini ya. Ikan ikan lele, ikan nila. Selamat mengikuti webinar ITSMA. Ya, meskipun wabarakatuh. sedikit agak garing, tapi biar mencairkan suasana ya Bapak Ibu. Izin untuk memulai acara pagi hari ini, karena saya double MC dan moderator. Jadi karena moderator juga saya harus membuka awal seperti layaknya moderator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menyapa pemateri terlebih dahulu, pemateri yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Dr. Eko Sudarmanto. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak? Jelas, Bu. Jelas. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar, Alhamdulillah sehat. ya?
Alhamdulillah aman. Ya, semoga aman dan lancar sampai akhir Ramadan nanti ya, Pak. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu peserta webinar berbahagia, tema hari ini adalah akuntansi wakaf. Webinar hari ini nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi dari narasumber, kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Perkembangan terkait wakaf sangat pesat. Jadi dengan berkembangnya yang pesat ini harus diimbangi dengan pengelolaan akuntansi yang baik sehingga bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan wakaf. Untuk itu kami mengundang pemateri yang luar biasa, Bapak Dr. Eko Sudarmanto. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan CV beliau. Nama Dr. Eko Sudarmanto, SE, MM, CRA, CRP, CSF, CHMI, CFTech. Beliau lahir di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk pengalaman kerja atau organisasinya pada tahun 1989 sampai 1991, beliau bekerja di PT Jipri Ratan Industri di Departemen PPC. Kemudian tahun 1991 sampai 2019 di PT Bank Sentral Asia Jakarta sebagai asisten manajer. Kemudian 2015 sampai sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2020 sampai sekarang sebagai auditor internal di Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2020 sampai 2023 sebagai Dewan Pengawas Lazismu Kota Tangerang. 2023 sampai sekarang Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan LPPK Muhammadiyah Kota Tangerang. Pada tahun 2022 sampai sekarang pembina dan pendiri Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi SSQ Holistik Internasional di Malang. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Akuntansi Muhammadiyah D3 Jakarta, kemudian mengambil S1 di STIE Muhammadiyah Jakarta, jurusan akuntansi, kemudian S2 Universitas Muhammadiyah Tangerang, manajemen, kemudian S3 Universitas PPTIH Jakarta, ilmu Al-Quran dan Tafsir, bidang kajian akuntansi. Untuk publikasi dan hakinya, ini sangat luar biasa di jurnal Sinta dan non-Sinta, lebih dari 25 artikel. Kemudian untuk HKI-nya, buku ber-ISBN lebih dari 100 buku. Kemudian HKI-nya lebih dari 80 HKI. Luar biasa sekali di sini. Kemudian tentang kegiatan lainnya, beliau juga sebagai tahun 2023 sampai sekarang reviewer jurnal of Islamic Economy and Law. Kemudian 2023 sampai sekarang Jurnal Keislaman di STAI Taruna Surabaya sebagai reviewer. Kemudian 2023 sampai sekarang Jurnal Injas Indonesian Journal of Islamic Studies sebagai reviewer juga di Unida Gontor. Kemudian 2023 sampai sekarang reviewer di Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi JIPMA Sinta 5. Kemudian beliau juga ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Yang pertama terkait dengan Certified Risk Associate, kemudian Certified Risk Professional, Certified of Syariah Fintech, kemudian Certified Fundamental Tax, Certified Holistic Management in Quran, kemudian ISO 9001 di Internal Quality Auditor based on standard ISO. Kemudian Fundamental Information Security Management System. Kemudian penghargaan beliau juga sangat banyak sekali pada tahun 2021
Lomba Karya Tulis Inovatif LKTI tingkat nasional di Pemkot Tangerang juara 2. Kemudian Lomba Karya Tulis Inovatif LKTI tingkat nasional Pemkot Tangerang juara 2. Kemudian di ITSMA Awards penulis buku terbanyak. Kemudian rekor muri disertasi ilmiah dengan referensi terbanyak. Kemudian terakhir di tahun 2023, Lomba Desain Penelitian Akuntansi ITSMA juara 3. Luar biasa sekali pemateri hari ini. Jadi memang tidak salah untuk menjadi pemateri hari ini karena beliau juga sangat expert di bidang akuntansi wakaf ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Eko Sudarmanto, waktu sepenuhnya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mila. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan IJMA, Ketua ISMA dan para pimpinan departemen, eh, Ketua Panitia kegiatan hari ini, ada Ibu Sri Karimah, dan juga MC dan moderator yang double job. Insya Allah pahalanya juga double ini, Bu Mila nih. Baik, eh, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa eh, melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Itu mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IJMA, Ikatan Pendidikan Muda Akuntansi. Jadi mohon maaf ya, namanya ISMA tapi saya ikuti sananya. Padahal udah nggak muda lagi. Salah masuk, salah masuk apa itu eh, grup ini kayaknya. Salam, semoga Allah limpahkan kepada baginda kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW, juga keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, eh, saya ini berkesempatan untuk menyampaikan mengenai akuntansi wakaf. Ya, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan mungkin 2 tahun lalu kali ya. Ya, di IJMA juga. Ya, jadi saya hanya mengulang. Dan sebenarnya ini juga bagi teman-teman mahasiswa ini nanti yang utama ada juga materi di pertemuan keberapa nanti ada akuntansi wakaf juga. Jadi nanti materi itu akan saya lewatin bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini. Langsung izin mohon untuk share materinya. Seperti saya belum bisa share materi Bu ya, belum belum jadi co-host hari ini. Mungkin bisa dibantu dari panitia, Bapak? Oh, sudah. Ya, mengenai akuntansi wakaf yang mungkin saat ini eh, wakaf itu sedang apa istilahnya, sedang istilahnya naik naik daun ya, karena banyak sekali saat ini istilahnya lembaga-lembaga yang menawarkan kepada kita untuk wakaf ya, di mana di tempat tersebut misalkan baik itu wakaf berupa mungkin aset tetap ataupun bisa berupa juga aset lancar. Jadi penelitian di dalam akuntansi wakaf itu menjadi topik yang semakin relevan ya, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan aset wakaf secara profesional dan transparan. Jadi isu mengenai riset akuntansi wakaf ini mencakup berbagai aspek ya,
mulai dari catatan, pelaporan hingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tersebut. Nah, akuntansi wakaf ini adalah didasarkan pada PSAK 112 ya, yang menjadi pedoman penting dalam akuntansi wakaf ya. Yang bertujuan yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga kepatuhan syariah ya dalam pengelolaan aset wakaf ya. Jadi PSAK 112 ini memberikan dasar yang kuat ya untuk pengelolaan dan pelaporan wakaf yang lebih baik yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan tujuan sosial dan ekonomi dari wakaf itu sendiri. Nah, apa itu wakaf? Ya, ada beberapa definisi wakaf. Ya, wakaf itu sebagai suatu penahanan, suatu harta yang memiliki nilai guna yang tidak akan habis dan pemberian manfaat dari harta tersebut untuk tujuan yang diridhai Allah SWT. Kemudian menurut Ahmad Azhar Basir, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan suatu benda yang tahan lama dan bernilai ekonomi tinggi menjadi milik Allah SWT dengan memanfaatkan hasil atau penggunaannya untuk tujuan kebaikan. Dan menurut Majma' Al-Fiqh Al-Islami tahun 97, wakaf adalah penahanan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai atau substansi dari harta tersebut. Dan pemanfaatannya diarahkan kepada kepentingan umum atau khusus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pewakaf. Nah, berikutnya yaitu mengenai pencatatan aset wakaf, yaitu mengenai akuntansinya kita maksud. Jadi aset wakaf itu dapat bervariasi dalam bentuk dan nilai, mulai dari tanah dan bangunan hingga uang tunai dan saham. Ya. Nah, aset wakaf perlu diidentifikasi berdasarkan jenisnya, seperti aset tetap, bisa berupa tanah atau bangunan, atau aset bergerak, yaitu uang, mungkin saham. Dan klasifikasi aset ini penting untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan penilaian aset wakaf sangat penting untuk menghindari undervaluation ataupun overvaluation terhadap aset wakaf itu sendiri yang dapat mengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas daripada pengelolaan wakaf. Dan pencatatan transaksi wakaf melibatkan pencatatan penerimaan dan juga penggunaan aset wakaf. Kemudian bagaimana pelaporan daripada aset wakaf itu? Laporan aset wakaf merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi aset wakaf secara akurat. Dan laporan keuangan wakaf itu mencakup informasi yang jelas tentang aset wakaf, termasuk nilai, jenis, dan status aset. Transparansi ini melibatkan penyajian informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan tentang aset wakaf dan penggunaannya tentunya. Dan perlu juga adanya pengawasan dan audit, di mana audit yang efektif dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan aset wakaf ya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, bagaimana implementasi teknologi dalam pengelolaan wakaf? Ya, teknologi telah membuka peluang besar ya, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Ya. Implementasi teknologi dalam pengelolaan wakaf meliputi bisa berupa digitalisasi data dan penggunaan platform online, atau dengan blockchain dan transparansi, atau dengan smart contract untuk efisiensi yang saat ini mungkin sedang berkembang. Nah, juga ada namanya risiko dalam pengelolaan wakaf. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana dan aset wakaf itu dikelola dengan baik dan manfaatnya
dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Manajemen risiko pengelolaan wakaf mencakup misalnya adanya identifikasi risiko, ada penilaian risiko dan dampaknya, ada strategi pengendalian risiko, dan penerapan teknologi dalam pengelolaan risiko. Karena saat ini manajemen risiko atau hampir semua lembaga, organisasi, atau perusahaan itu harus menerapkan namanya manajemen risiko. Jadi dalam pengelolaan wakaf pun diperlukan ada namanya manajemen risiko. Ini sebagai akhir ya, sebentar ya. Jadi ada beberapa eh, judul riset ya, terkini mengenai akuntansi wakaf yang mungkin teman-teman mahasiswa bisa menjadi dipertimbangkan kalau untuk melakukan riset ataupun tugas akhir skripsi. Ya. Misalkan mengenai implementasi standar akuntansi wakaf dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Yaitu. Atau bisa juga mengenai analisis penerapan PSAK 112 tersebut tentang akuntansi wakaf ya, studi kasus lembaga wakaf di Indonesia bisa juga, atau pengaruh good wakaf governance terhadap kualitas laporan keuangan lembaga wakaf di Indonesia juga bisa, atau digitalisasi akuntansi wakaf, pengaruh teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf juga bisa, atau model akuntansi wakaf produktif yaitu dengan pendekatan syariah dan keberayutan finansial. Ini adalah contoh beberapa judul riset begini mengenai akuntansi wakaf yang nanti mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan riset tentang akuntansi wakaf. Dan sebagai kesimpulan, bahwa akuntansi wakaf harus memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa aset dan dana wakaf dikelola dengan efektif sesuai dengan niat dari pewakil itu sendiri. Penerapan teknologi dan standar akuntansi syariah tepat seperti PSK 112 dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pelaporan keuangan wakaf. Dan itu bisa juga menunjukkan bahwa pengelola wakaf harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang akuntansi syariah dan infrastruktur yang memadai. Dan untuk mengatasi isu tersebut, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas pengelola wakaf dan pengembangan regulasi yang mendukung tentunya. Saya demikian sedikit pemaparan materi dari akuntansi wakaf dan mungkin akan lebih istilahnya lebih uh, menyenangkan ya kalau ada diskusi dari teman-teman mahasiswa mungkin ya, kami silakan. Saya demikian Bu Mira, terima kasih atas waktunya. Terima kasih pada Bapak Dr. Eko. Materinya sangat luar biasa yang disampaikan. Jadi tadi yang disampaikan itu daging semua gitu ya. Jadi akan lebih seru lagi kalau kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo Bapak Ibu peserta webinar, jika ada pertanyaan boleh raise hand, boleh diketik di kolom chat. Jadi memang materi ini adalah menarik sekali ya terkait dengan wakaf. Kalau kita lihat masih banyak pengelola-pengelola yang belum memahami terkait bagaimana pelaporan untuk wakaf ini, akuntansinya wakaf seperti apa. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Jadi keluar dari webinar ini sudah tidak membawa masalah terkait wakaf gitu. Ya, Nah silakan kan Bapak teman-teman Ibu. mahasiswa mungkin. Jadi wakaf ini memang isu yang menarik ya Pak Eko ya. Jadi kalau apa sekarang sudah juga diatur di PSAK 112 ini, jadi memang merupakan hal yang penting harus dikelola dengan baik. Bagaimana dengan pelaporannya seperti itu. Apalagi sekarang juga wakaf itu bisa uang ya Bapak. Kalau Nah, mungkin betul. masyarakat secara umum itu kan wakaf itu berupa misalnya
tanah atau dan sebagainya. Ini monggo Bapak Ibu cukup menarik ini terkait dengan wakaf uang dan lain sebagainya. Oke, ini ada. Oh, apakah materi boleh di-share? Ya, nanti nanti ditunggu saja. Mungkin ada Jadi, pertanyaan Pak Dedi Aryono yang perlu dibahas. sambil menunggu pertanyaan berikutnya mungkin jadi sambil ngobrol mengenai eh, tadi ya apa itu wakaf berupa uang. Ya, jadi kalau wakaf berupa uang mau nggak mau nanti harus dibelanjakan atau diberikan ya aset yang istilahnya aset buat jangka panjang, aset tetap ya tidak untuk yang aset habis pakai. Kenapa? Memang biasanya namanya wakaf itu memang harus untuk yang jangka panjang. Misalkan saya wakaf uang misalkan 5.000, biasanya itu memang peruntukannya jelas untuk misalkan untuk membantu pembebasan tanah atau pembangunan masjid dan sebagainya itu wakaf masuknya sebenarnya ya karena itu penggunaannya atau nanti pemanfaatannya itu jangka panjang seperti itu. Jadi itu harus berupa aset seperti itu ya Pak. Kalau bisa kita wakaf uang gitu. Jadi biar memberikan manfaat atau gimana itu pengelolaan uangnya Iya itu. betul. Jadi pada saat namanya kita menyerahkan uang untuk wakaf itu biasanya memang peruntukannya adalah bukan untuk tadi aset yang jangka panjang yang bisa diambil manfaatnya dari jadi uang itu tidak habis begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan sekali pakai langsung habis. Berarti habis itu habis manfaatnya. Kalau digunakan untuk tanah atau gedung atau mungkin kendaraan kan agak lama itu ya pengapatannya atau manfaatnya itu bisa lebih dari 1 tahun begitu sehingga pahalanya akan terus mengalir. Beda kalau tadi dibelikan yang misalkan wakaf tapi katakanlah untuk anak yatim bukan wakaf karena langsung habis sih kan digunakan langsung habis kan gitu ya. Jadi wakaf memang untuk digunakan biasanya kalau berupa uang itu eh, manfaatnya itu dapat di apa itu diambil lebih dari misalnya untuk jangka panjang lah gitu ya biasanya untuk aset tetap ya ada tanah bangunan dan sebagainya. Sepertinya ada pertanyaan di itu ya Bu, di kolom chat ya Bu ya. Ya, ini sudah ada pertanyaan Iya. dari Ibu Maudi Putri Anggreni. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Maudi Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oh, ini anaknya Pak Eko ini ya. Izin Iya. bertanya, bagaimana perlakuan pajak atas wakaf yang diterima oleh lembaga wakaf? Ya, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Dari pajak atas wakaf ya, pajak atas wakaf. Ya. Biasanya pajak itu kan dikenakan kepada istilahnya perusahaan atau institusi ya, organisasi yang eh, biasanya bisnis ya. Dan juga kalau yayasan itu kan ada sendiri ya. Biasanya yang menerima istilahnya wakaf itu biasanya adalah berupa yayasan ya, lembaga-lembaga sosial ya seperti itu. Tentunya di sana akan dikenakan yaitu atau pajaknya pajak khusus ya untuk lembaga yang non profit, misalkan yayasan seperti itu. Jadi nanti mengikuti sana. Ya, biasanya kalau lembaga sosial kan tidak ada untung rugi ya. Biasanya pajak itu kan dari keuntungan yang diambil ya, keuntungan yang diambil baru nanti dikenakan pajak. Tapi kalau lembaga sosial atau yayasan itu ada khusus ya, lembaga seperti sekolahan itu, sekolah seperti universitas atau apa yang berupa yayasan itu biasanya memang pengenaan pajaknya itu kena pajak lembaga-lembaga non profit ya sebagai lembaga non profit. Jadi pada saat dia masuk di eh, istilahnya untuk di suatu lembaga yang non profit, lembaga sosial, maka nanti akan menggunakan tentuan perpajakan untuk lembaga-lembaga non profit. Saya kira demikian, Mbak Putri. Terima kasih. Oke, ya, itu tadi jawabannya Mbak Maudi. Mungkin ada pertanyaan tambahan nanti bisa ditulis di kolom chat lagi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak. Assalamualaikum, apakah aset intangible bisa diwakafkan? Terima kasih. Dari Bapak Suud Wahidi. Aset intangible. Eh, Ini nggak bisa berikan contoh secara jelas ya.
Aset intangible itu sepertinya eh, contoh seperti apa ya aset intangible ya? Hmm, 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 hmm. Mungkin dari Pak Eh, Suud bisa bisa memberikan kasih contoh contoh jelas misalnya aset apa intangible seperti yang apa bisa misalkan. dilakukan. Ya. Silakan Pak Suud bisa langsung berpendapat. Nah, agak sulit kalau seperti aset intangible ya. Oh ini Pak, seperti software dan lain-lain. Software dan lain-lain ya. Diwakafkan. Oh gitu ya. Software ya. Kalau software ya, software berarti eh, bisa saya kira karena dia nilai manfaatnya untuk jangka panjang. Tapi dia ada biaya yang dikeluarkan nanti mesti dijelaskan juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berikutnya gitu kan. Nah, jangan sampai nilai apa itu nilai manfaatnya itu lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi pada saat misalkan software tertentu kemudian diwakafkan itu insya Allah bisa ya. Karena saat ini kan banyak ya software-software yang digunakan di berbagai lembaga ya seperti lembaga misalkan seperti di kampus sendiri misalkan ada software untuk keuangannya ada untuk misalkan akademi macam-macam saya kira itu bisa juga jadi misalkan mewakafkan saya punya software ini nih untuk lembaga sosial misalkan lembaga pendidikan itu sangat bisa kenapa nilai manfaatnya tadi yang bisa diambil kan itu nilai manfaatnya bahkan saat ini software kan cukup mahal ya semakin besar lembaga yang apa yang akan menggunakan software itu biasanya juga semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Nah itu kalau ada yang mewakafkan tentunya sangat 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 membantu itu sangat terima kasih karena dia bisa digunakan untuk jangka panjang manfaatnya yang diambil manfaatnya yang tadi ya meskipun tentunya tadi harus selalu di itu ya harus selalu di istilahnya di evaluasi ya nilai daripada software itu sendiri dalam pelaporannya. Nanti kan harus ada laporan di laporan keuangannya kan wakaf software tadi ya. Pertama sih misalkan 1 miliar misalkan nilainya itu. Atau tahun berikutnya apakah masih 1 miliar atau berapa itu harus masuk dilakukan di evaluasi lagi nilai. Ya, saya kira bisa kalau namanya software tadi karena manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Ya, terima kasih. Jadi selama itu bisa memberikan manfaat kepada Iya masyarakat betul. itu bisa diwakafkan ya Pak ya. Iya betul. Ada manfaat Oke, dari zakat. ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Dedi Aryono. Bisa diberi contoh transaksi akuntansi wakaf, contoh dari transaksinya Pak. Contoh transaksi wakaf cukup sederhana sebenarnya. Jadi kalau lembaga yang menerima wakaf berarti masuk di aset wakaf gitu ya. Debitnya aset wakaf apa misalkan apakah tanah atau gedung, mobil ya atau mungkin tadi software misalkan dan sebagainya. Kreditnya itu bagi lembaga itu masuknya sebagai suatu pendapatan ternyata. Ya, kreditnya itu pendapatan. Debitnya sebakaf, kreditnya itu suatu pendapatan. Ya, pendapatan. Karena emang dia menjadi hak adik kepemilikannya ya. Kepemilikan pemanfaatan itu menjadi berubah pindah, berubah tempat ya. Dan tadi dari pewakaf menjadi milik yang eh, itu yang lembaga yang menerima wakaf itu sendiri gitu. Jadi debitnya adalah aset wakaf. Bisa itu nanti berupa tadi berupa tanah atau gedung atau kendaraan, mesin atau tadi software tadi misalkan yang kreditnya adalah pendapatan. Seperti itu aja Pak itunya untuk transaksinya ya, transaksi daripada aset wakaf itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke, saya kira cukup jelas ya Pak Dedi Aryono tadi contoh yang diberikan oleh Pak Dr. Eko Sudarmanto. Mungkin dari peserta yang lainnya ada pertanyaan, monggo silakan bisa raise hand atau chat di kolom ini, diketik di kolom chat, monggo. Jadi saya kira ini menarik sekali.
Ini karena suasana puasa ini mungkin Pak, jadi sepertinya masih belum eh, panas gitu ya, dengan materi yang sangat menarik ini. Jadi sebenarnya masalah wakaf ini yang agak banyak banyak istilahnya yang perlu diskusikan atau perlu dikaji itu dalam hal masalah fikihnya biasanya gitu ya. Fikihnya misalkan eh, seseorang sudah mewakafkan sebuah masjid misalkan masjid di sebuah desa ya. Kemudian terjadi penggusuran ya, ya soal masalah seperti itu ya. Penggusuran atau adanya perubahan tempat yang di situ nggak mau masjidnya harus gimana gitu kan misalnya gitu kan itu ada masjid wakaf. Masjid wakaf tuh biasanya nggak boleh diotak-atik gitu, nggak boleh diotak-atik. Ya. Tapi apakah boleh misalkan masjidnya dipindah, dirubah kok jadi besar misalkan oleh oleh misalnya developernya itu besar, cuma lokasi nggak di situ lagi. Nah, boleh nggak sih itu ya? Paling di situ ya lebih seru biasanya mengenai tadi diskusi dalam hal masalah fikih ya gitu ya. Dan juga eh, bisa nggak sih wakaf itu eh, jangka waktunya terbatas. Misalkan saya mewakafkan sebuah gedung, ya, tapi hanya untuk jangka waktu 5 tahun. Boleh nggak? Gitu. Jadi seperti sewa gitu. Gitu. Nah itu boleh nggak? Jadi saya punya gedung, silakan gunakan. Saya wakaf tapi untuk hanya 5 tahun. Ya. Jadi penerima wakaf bisa memanfaatkan gedung itu, ya, atau bisa mengontrakkan gedung itu, diambil hasilnya untuk jangka waktu 5 tahun gitu. Nah seperti itu mungkin bisa nggak gitu. Nah kalau seperti itu eh, eh, belakangan itu banyak ulama yang mengatakan itu boleh ya itu boleh. Jadi ada jadi yang tadinya itu wakaf itu harus diserahkan secara total ya. Nah belakangan ternyata kalau yang seperti itu berjangka waktu itu ada mengatakan itu boleh. Nah nanti setelah 5 atau 10 tahun setelah diambil manfaatnya gitu ya misalkan tadi gedung tadi dimanfaatkan apakah dibongkarkan atau dibuat usaha hasilnya bisa digunakan untuk yang lembaga tadi. Nah setelah 510 tahun dikembali lagi kepada ya Pak. Jadi dia mengatakan hanya hanya manfaatnya saja ya bukan gedungnya hanya manfaatnya. Itu. Dia ada pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Suud Wahedi. Tambah pertanyaan lagi, Pak. Oke, boleh, Pak. Sangat sekali, sangat boleh sekali. Nilai dari aset wakaf kan perlu dijaga nilai. Bagaimana kalau aset yang diwakafkan adalah aset yang dapat didepresiasi seperti mesin, lambat laun nilainya berkurang. Terima kasih. Ya, baik terima kasih pertanyaannya. Iya, otomatis ya pada saat kita mewakafkan sesuatu itu rata-rata nilainya kecuali tanah ya, nilainya akan turun ya. Baik itu gedung atau mungkin tadi mesin, kendaraan ya. Jadi pengelola wakaf mau nggak mau dia harus mengeluarkan biaya, ya. Bukan biaya termasuk biaya penyusutan ya. Penyusutan agar istilahnya eh, aset tersebut itu bisa nanti bisa di apa saat misalnya nilainya udah habis itu bisa dibeli lagi yang baru ya tapi ya tapi tentunya nilai pahala bagi pewakif itu ya, bagi wakafkan itu adalah sampai di mana aset itu didapat bermanfaat digunakan makanya eh, orang-orang lebih cenderung namanya wakaf itulah di tempat atau aset-aset yang nilainya kalau bisa jangan sampai habis gitu. Jadi sampai turun temurun seperti misalkan tanah untuk pondok pesantren atau bangun masjid atau tanah untuk masjid dan sebagainya itu kan untuk sampai kapanpun tuh akan ada gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di apa itu di istilahnya di media sosial kita misalkan wakaf apa itu Al-Quran itulah wakaf yang istilahnya manfaatnya ya itu insya Allah akan terus mengalir. Kenapa? Karena meskipun nilainya kecil, misalkan 50.000 atau 100.000 gitu ya, tapi pada saat Al-Quran itu dibaca oleh seseorang, kemudian dia diajarkan kepada yang lain, nah ilmunya itu kan terus ya ilmunya itu yang akan terus mengalir
Sehingga pada saat ilmunya mengalir, insya Allah pahalanya pun akan mengalir kepada pewakif di awalnya, gitu. Wakafnya di awalnya, gitu. Nah ini jadi makanya diperlukan untuk wakaf itu ya secara cerdas, dalam arti ya eh, ke tempat atau aset-aset yang nilai manfaatnya betul-betul bisa yang jangka panjang tadi, ya. Hanya itu kita juga disunahkan atau dianjurkan untuk berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal misalkan. Kenapa? Karena tadi nilainya itu atau manfaatnya atau pahalanya itu insya Allah akan terus mengalir, ya. Misalkan paling Rasulullah kan sering itu ya, ada bukan sering apa di hadisnya mengatakan bahwa apa tuh wakaf atau apa ya paling baik itu adalah apa mengalirkan air gitu ya, mengalirkan air ya, kan air itu termasuk wakaf yang baik. Jadi eh, misalkan ada sering kan ada juga di media kita ada membantu untuk eh, apa itu pengadaan air misalkan di Indonesia Timur atau di mana gitu ya. Nah itu yang pengadaan air. Nah itu Insya Allah tuh nilainya akan terus mengalir. Kenapa? Selama sumber air itu terus berjalan, ya kita makam di situ, maka Insya Allah pahalanya terus mengalir ke kita gitu kan. Apalagi kalau nanti sumber air itu terus diperbarui, diperbesar, dan terus meskipun kita tadi awalnya hanya sedikit ya wakaf kita, tapi insya Allah nilainya akan terus mengalir. Ya, kenapa? Karena selama itu terus digunakan, ya insya Allah itu pahalanya akan dari kita. Maka kita lakukan apa tadi? Wakaf secara cerdas. Jadi jangan jangan ya pada saat kita wakafnya yang tadi misalkan saya wakaf sepeda motor ya ke sebuah pondok pesantren misalkan. Kemudian sepeda motor itu misalkan 5 tahun berikutnya udah bisa dipakai, ya otomatis ya sampai di situ pahalanya gitu kan. Tapi kalau wakafnya tadi di aset yang emang untuk jangka panjang, maka insya Allah pahalanya pun akan terus mengalir. Ya, itu Bu Mila, makasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Suud Wahedi? Jadi kalau kita wakaf itu juga harus di manajemen ya Pak ya. Jadi harus memilih mana yang bermanfaat jangka panjang seperti Panjang itu. ya, karena wakaf Ini itu jangka panjang. misal ini Pak, kalau misalnya punyanya saya hanya sepeda motor gitu ya, karena hanya sepeda motor itu kan ada umur ekonomisnya gitu. Terus saya mewakafkan sepeda motor saya itu. Kalau misalnya sepeda motor itu sudah tidak bisa digunakan, apakah pahala saya itu berhenti sampai di situ atau bagaimana ini Pak? Ya semoga ya insya Allah Allah itu maha adil ya, kita melihat dari sana. Pada saat itu mungkin pahala sepeda motornya mungkin berarti, tapi ada pahala yang lain yang misalkan pada saat sepeda motor di awalnya digunakan untuk ilmu, kemudian ilmu tadi oleh yang istilahnya ibu berikan wakaf tadi digunakan untuk mengajar yang lain, kemudian yang diajarkan itu mengajar yang lain lagi, insya Allah tetap ada ya sebenarnya ya itu masalah menyangkut kehadiran Allah. Insya Allah pahala itu ya selama kita memberikan secara ikhlas, kemudian tidak akan ada diberikan gitu, insya Allah ya pasti akan ada pahala-pahala yang lain akan kepada kita, meskipun dari motor itu udah nggak ada lagi misalkan, karena emang udah nggak bisa dipakai lagi misalkan, tapi kan sebelum motor itu rusak itu kan pernah digunakan ya oleh ustadznya misalkan oleh yang lain untuk mencari ilmu atau yang lainnya, sehingga ilmu tadi yang bermanfaat, sehingga nggak mungkin kan langsung putus itu. Saya yakin insya Allah Allah sangat adil, akan mendapatkan pahala-pahala yang lain. Saya kira demikian Bu. Kemudian itu terkait pelaporannya gimana Pak? Jadi Nah, misalnya pelaporannya tadi pada saat sudah habis misalkan masa pakainya, ya sudah tidak ada istilahnya nilai residunya, nilai sisanya misalkan, atau mungkin eh, ya di situ tadi pada saat nilai sisanya sudah nggak ada, ya bagaimana lagi kan gitu ya. Kecuali memang tadi diakumulasi, dipenyusutkan, kemudian maksudnya masih bisa diberikan ya. Tapi kan masih jarang ya lembaga sosial yang melakukan penyusutan seperti itu saya kira. Jadi ya dia hanya menghitung mungkin sementara saat ini yang ada paling menghitung dari aset yang terlihat aja pada saat dia rusak dan betul-betul nggak bisa digunakan, ya mungkin dalam pelaporannya ya mungkin dianggapnya mungkin sudah nggak ada lagi, sudah habis begitu mungkin ya, karena tadi tergantung pelaporan, makanya diperlukan pelaporan yang akuntabel dan juga transparan tadi pentingnya itu ya.
Tapi memang masih jarang ya lembaga-lembaga sosial istilahnya yayasan atau yang lainnya gitu ya menerapkan akuntansi secara secara istilahnya secara disiplin ya berarti tadi mengenai pelaporan akuntansi wakaf atau yang lainnya dengan baik. Mungkin di sana Bu ini pengaruh di tadi bagaimana dia menggunakan aset tadi atau melaporkannya apakah ada penyusutan atau penyusutan sih mungkin aman ya karena bisa diberikan lagi kan gitu bisa perbaikin lagi tapi kalau nggak ada penyusutan tiba-tiba habis sampai di situ mungkin itunya pelaporannya itu Bu Mila. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mumpung ini ketemu dengan beliau yang memang expert di bidangnya. Karena eh, Bapak Eko ini juga sangat sibuk sekali ya. Nanti kalau misalnya konsultasi terkait wakaf, Jabri beliau juga nanti jawabnya lama. Mumpung sekarang ketemu langsung seperti itu. Terus ini Pak, tadi wakaf itu kan juga ada yang dibatasi penggunaannya ya, misal atau periodenya itu ada enggak Pak? Kalau misalnya periodenya hanya misalnya diwakafkan selama misal ini 5 tahun atau 10 tahun itu eh, boleh enggak atau seperti itu? Kemudian pelaporannya juga seperti apa itu Pak? Iya, pada saya terima kasih Bu Mila. Jadi memang wakaf itu eh, memberikan syarat ya, terutama jangan untuk wakaf apa gitu ya, biasanya gitu ya untuk wakaf apa, dan wakaf untuk tanah atau wakaf itu jelas harus jelas ya. Jadi nggak bisa untuk apa itu tidak jelas untuk wakaf ya. Nah, bagaimana kalau wakaf tadi ya mengenai berjangka waktu tadi ya. Kalau dulu sepertinya tidak ada, tapi saat ini sedang apa itu istilahnya tadi selama itu bisa ada bermanfaatnya, maka itu boleh. Dalam arti katakan tadi, saya punya ruko, tapi saya nggak mau ruko itu pindah hak pemilikan. Jadi wakafnya bukan pemilikan, tapi wakafnya adalah mengenai manfaat dari ruko tadi. Jadi hanya silahkan ngambil manfaatnya, apakah mau ditempati ya buat usaha sendiri atau dikontrakkan, kemudian hasilnya akan diambil, itu silahkan. Tapi saya hanya mewakafkan untuk jangka waktu pemakan misalkan 5 tahun atau 10 tahun. Itu saat ini sedang di apa istilahnya ada yang apa itu membolehkan seperti itu. Jadi jangka waktu. Jadi setelah 10 tahun ya udah kami ambil kembali kan gitu kami karena emang kami mengcover nilai manfaatnya itu saja ya. Jadi tidak eh, berpindah kepemilikan ya. Meskipun awalnya namanya wakaf itu berpindah kepemilikan, tapi ulama kemudian mengambil tadi adalah nilai pemanfaatannya ya pemanfaatannya itu yang diambil ya, pada saat kita bisa ambil manfaatnya misalkan jangka waktu sekian gitu. Maka itu boleh ya wakafkan berarti wakaf untuk manfaatnya tadi jangka waktu misalkan 5 tahun atau 10 tahun dan sebagainya untuk pemilikan tetap setelah itu pemilikan tetap menjadi pemilik yang mewakafkan tadi jadi yang diwakafkan adalah manfaat daripada aset tersebut itu sedang di ya ada yang setuju ada yang enggak jadi biasa dalam hal masalah fikih itu jadi ada ulama yang mengatakan itu boleh ada yang mengatakan itu enggak boleh karena wakaf itu harusnya menyerahkan secara total gitu kan tapi kalau mengikuti perkembangan yang perkembangan saat ini ya itu mengatakan itu ada yang mengatakan itu boleh ya atau jangka waktu tertentu jadi yang ambil manfaatnya saja ya itu Bu Bella. Dan mungkin Terima kasih. yang ya yang perlu Bapak hati-hati. Ibu ada lagi? Silakan yang bertanya lagi. Jadi yang perlu hati-hati mengenai wakaf ini biasanya kalau kita sebagai atau kita mengelola suatu lembaga atau yayasan ya dipastikan dengan kejelasan mengenai wakaf tadi, terutama juga surat-suratnya, serah terima tanda terimanya. Gitu. Karena memang kadang-kadang terlalu banyak di kita ini ya kasus-kasus yang sudah diwakafkan ya, kemudian eh, anaknya ya anaknya merasa mungkin dulu bapaknya penjurupan ketika punya wakapan diucapkan suatu lembaga pendidikan sekolah gitu ya kemudian pas orang tua sudah meninggal kemudian anaknya punya peluang punya celah nih ya
itu nggak diwakafkan dulu sama orang tuanya, sehingga kembali lagi di apa ya, diambil alih gitu kan. Itu cukup banyak ya yayasan lembaga-lembaga yang tadinya katanya sudah diwakafkan atau bahkan masjid ya diwakafkan, kemudian oleh anak turunannya gitu diambil alih lagi ya, itu bukan diwakafkan dan sebagainya. Itu karena tadi di awalnya surat-surat atau serah terima tanda terima itu kurang jelas. Jadi kalau kita sebagai pengelola suatu lembaga yayasan atau lembaga sosial yang lain, pada saat kita menerima suatu wakaf, pastikan ya kejelasan daripada eh, objek wakaf itu sendiri. Misalkan tadi kan kita nggak boleh kan kita memberikan sesuatu yang bukan milik kita kan, harusnya begitu kan. Ya, jadi perhatikan, misalkan itu tanah ya pastikan surat tanah yang mana, betul nggak punya beliau kan gitu. Kalau kita nggak yakin suratnya belum ada ya jangan kita terima dulu kan gitu. Nanti kita yang berurusan nanti pada saat kita melakukan tanda tangan sebagai penerima pada saat padahal kita belum mengetahui kejelasan siapa pemilik ya aset tersebut gitu. Terus menjelas seperti itu. Ya. Itu Bu yang biasanya mungkin di hati ini yang suka terjadi dia masalah kaf di lingkungan kita mungkin ya. Ya, kalau melihat di lingkungan kita itu memang banyak ya Pak ya kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin dari saran dari Pak Eko ada yang selain apa tadi memperhatikan kejelasan barang atau yang diwakafkan itu apa, mungkin dari apa ya lembaga pengelolanya mungkin ada bisa untuk yang dilakukan misalnya ada wakaf tanah itu atau mungkin segera disertifikasi atau seperti apa itu Pak mungkin. Iya betul Bu. Jadi pada saat kita memiliki suatu aset atau misalkan mendapatkan suatu eh, wakaf gitu misalnya, kita pastikan kejelasan kepemilikan dari aset tersebut. Terus setelah itu ya dipindah tangankan ya siapa yang milik yayasan ini ya segera pindah gitu, harus dijelas itu ya, harus didaftarkan ke notaris dan sebagainya, karena memang eh, sangat riskan mengenai aset-aset yang misalnya tetap seperti itu, kemudian ya setiap kali ganti orang misalkan apalagi jangka panjang itu ya, terus biasanya misalkan udah ganti juga, kemudian dulu yang mewakafkan sudah nggak ada juga, kemudian di sini anaknya melihat celah nih, kayaknya ini belum ada tanda terimanya gitu, sehingga kita bisa bisa kembali merebut gitu ya, apalagi yayasannya atau lembaga pendidikan udah maju gitu ya, itu eh, kita udah sering dengar itu kan banyak seperti itu ya, pada berikutnya jadi rebutan gitu setelah maju gitu kan, karena ada celah tadi, celah terimanya belum jelas, kemudian tidak segera istilahnya di baik nama misalnya seperti itu ya, sehingga itu ada celah. Nah kan baik nama juga perlu dokumen asli sebelumnya, dan juga ada si kejelasan dan ketika sebelumnya. Kalau dari awalnya itu belum jelas kemudian diserahkan, kemudian kita menerima, itu sangat berpotensi ya nanti belakangnya ada konflik dan sebagainya. Jadi pastikan ya mengenai kepemilikan tadi, kemudian kalau sudah jelas segera diberi nama mengenai aset tetap tersebut biar nggak berarti menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya. Saya kira demikian. Ya, Atau mungkin terima cukup kasih. kali Bu ya sepertinya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada ini dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini atau masih ada? Mungkin satu atau dua? Oke, tidak ada. Ini Pak, terakhir ini saya nanya Oh ya Pak. baik. Jadi moderatornya dari tadi kok nanya terus ini. Nggak apa-apa juga memang. Nih, Dari mancing peserta ya gitu. jadi untuk lembaga pengelola zakat itu sebenarnya terkait dengan pelaporan akuntansi atau akuntansi wakaf ini apa saja sih Pak laporan yang harus dibuat itu? Apakah eh, mengacunya itu kita ke standar akuntansi publik atau seperti apa? Eh, iya Bu, baik. Jadi untuk laporan keuangan, jadi standarnya tadi di PHK 112. Tapi untuk laporan keuangannya itu sebenarnya dia menyatu dengan laporan keuangan seperti biasanya yang kita ketahui ya. Ya, di ada namanya laporan posisi keuangan atau neraca ya. Ya, dia posisinya di neraca itu, posisinya di debit ya. Ada tadi namanya
aset atau ya aktiva dari wakaf tadi ya. Wakaf ya, disebutkan itu berupa apa di sana nilainya. Jadi hanya tadi tidak seperti di eh, akuntansi keuangan syariah ya, bukan. Tapi dia seperti di misalkan akuntansi biasa, hanya di debitnya itu ada namanya aset wakaf ya. Wakaf nilainya sesuai dengan nilai yang wajar atau nilai saat itu. Misalkan ada penyusutan ya disebutkan gitu. Kalau misalkan nilainya itu perlu ditambahkan, misalkan asetnya perlu wakaf ya mungkin ya tidak apa-apa ditambahkan ya sesuai dengan harga pasar atau nilai wajar pada saat itu. Ya. Jadi pada saat pelaporan ya mengenai wakaf ini ya itu adalah posisinya adalah posisi di eh, debit ya debit di aset ya aset wakaf ya itu bisa aktif aset berupa aset tetap ataupun bisa aktif lancar sesuai dengan yang diwakafkan oleh para pewakaf ya. Saya demikian Bu Mila. Oke, terima kasih. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Nanti jam 10 ada webinar lagi masalahnya mungkin. Oke, Iya. saya kira sudah cukup ya Pak Eko, ini pertanyaan dari peserta webinar hari ini karena juga mengingat waktunya mungkin Ya, nanti Pak Eko ada kegiatan selanjutnya. Eh, saya sampaikan terima kasih, materi yang diberikan hari ini sangat luar biasa dan daging semua ini. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, boleh ikan lele kembali lagi, Pak. Ini, Ya, Pak. silakan Bu. Karena dari Pak Eko ini tidak ada pantun, jadi saya saja yang Iya, berpantun. oke. Ikan lele, ikan nila. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf, ya, Pak, ini sedikit Iya, garing. iya, Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih kepada audiens hari ini atas partisipasinya dan semangatnya untuk mengikuti webinar hari ini. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada pemateri hari ini. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua akan bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah Bapak Eko Sudarmanto. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.